Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Direktur SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta yang tampak dari pasuryannya lebih muda dari biasanya. Kalau kita melihat sinetron Ikatan Cinta nampaknya mirip Aldebaran itu. Beliau yang kami hormati Bapak Ervin Widianto yang selalu sip karena gelarnya SIP gitu. Demikian juga para ibu dan bapak guru serta karyawan SMP Muhammadiyah 8 yang kami hormati, para orang tua siswa, demikian juga para siswa kelas 7, 8, dan 9 yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Di saat banyak saudara kita, tetangga kita, teman sekerja kita, bahkan mungkin keluarga kecil kita sedang diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian, salah satunya mungkin sedang terkendala dalam hal kesehatan, ternyata Allah masih memberikan sehat kepada kita. Nampak begitu sumringah wajah dari para ibu dan bapak. Demikian juga anak-anakku siswa kelas 7, 8, 9. Kita doakan bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan bagi yang sehat, semoga Allah tetap berikan kesehatan kepada mereka. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita. Di saat mungkin sekolah yang lain masih memberikan kebebasan begitu untuk beraktivitas di hari Ahad yang nampaknya agak mendung, alhamdulillah keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 melaksanakan sebuah acara yang saya kira luar biasa, yakni silaturahim keluarga besar SMP Muhammadiyah 8. Walau di virtual, ini bagian yang terbaik. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan iman.
Kita tidak bisa membayangkan di saat seperti ini, seandainya iman kita itu lepas, iman kita merucut, barangkali kita akan menjadi orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ujian apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah orang-orang yang selalu mengagumi beliau, merindukan beliau, dan berjihad untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh beliau. Insya Allah termasuk kita semua, keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Para ibu dan bapak yang kami hormati, hampir setiap saat Ustadz ketemu orang lain, ini hampir meskipun tidak semua, itu sebagian besar menyampaikan keluh kesahnya terhadap situasi dan kondisi yang sekarang sedang dihadapi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya muhdela saja, tidak hanya orang tua siswa muhdela saja, tapi menyeluruh. Bukan sebatas Indonesia, tapi juga yang ada di dunia. Berkeluh kesah terhadap sesama manusia nampaknya tidak memberikan solusi yang terbaik. Karena apa? Karena kita akan dibalas juga dengan keluh kesah yang lain. Bukan kemudian jalan keluar. Misalnya kita bertemu dengan saudara kita yang profesinya sekarang menjadi driver misalnya. Mereka kebanyakan apa? Kebanyakan keluh kesahnya yang ditonjolkan. Ustadz, sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Profesi kami tidak segera kelar. Pariwisata pun kemudian juga banyak yang ditutup. Dan bagi yang kreatif barangkali kemudian bisa mencari jalan keluar yang lain. Oke, saya melihat begitu. Mereka yang ternyata sebagai pedagang juga hampir sama. Mereka yang sebagai guru dan karyawan nampaknya juga tidak berbeda. Ya Allah, Ustadz, ini sudah 1,5 tahun kami online terus, kami virtual terus, kami luring terus, dan lain sebagainya. Ternyata ketemu Ustadz juga sama itu. Ketemu Ustadz juga sama itu. Katanya, aduh, saya sudah 1,5 tahun juga, jadwal pengajiannya ternyata juga banyak yang tertunda itu. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang minta tausiah walimatul urus begitu. Tapi karena PPKM akhirnya juga harus dibatalkan. Bukan hanya pengajiannya, bahkan ditundalah kemudian juga proses ijab kabulnya. Jadi hampir semuanya sedang mengalami hal yang sama kan begitu. Jadi jangan merasa tersendiri gitu. Jangan merasa sendirian. Lalu sekarang apa yang perlu kita lakukan itu? Agar segera musibah yang kita hadapi kemudian berlalu. Kemudian kita bisa beraktivitas bagaimana yang kemudian kita harapkan bersama-sama. Seperti tadi Pak Erwin sampaikan, sekolah bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Karena apa? Sesempurna apapun proses pembelajaran dengan virtual tetap tidak bisa menggantikan pembelajaran secara tatap muka. Ini keadaan yang memang sekarang harus kita lalui. Tapi pada akhirnya insya Allah wabah pun akan permisi, akan berpamitan, dan ini menjadi bagian sejarah anak-anak kita. Jadi setiap angkatan, setiap tahun, setiap siswa punya sejarah yang berbeda daripada siswa yang lain. Dan putra-putri Bapak dan Ibu ini punya sejarah. Oh dulu ketika kelas 6, ketika kelas 7, ketika kelas
8, ternyata situasi pembelajarnya adalah situasi pembelajaran yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bagian sejarah. Mereka yang ternyata waktu itu masih di bangku sekolah tahun-tahun 2000 berapa gempa itu? 2006 begitu. Mereka pun punya sejarah begitu. Dan yang lain pun punya sejarah. Lalu apa yang perlu kita lakukan dalam Al-Quran surah At-Talaq? Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah terduga-duga. Ini bahasanya Pak Erwin itu adalah rizki yang tidak disangka-sangka. Mak beduduk, itu mak petungul, itu dilalah, bahasanya itu ada saja itu. Tapi syaratnya apa? Wa mayyattaqillah. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu dan bapak gurunya bertakwa, orang tuanya bertakwa, para siswanya bertakwa, maka jalan keluar itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang selalu bersandar hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ada kesulitan, pastilah ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Janganlah kita bersikap terlalu berlebih-lebihan. Takut yang berlebih-lebihan itu juga tidak berdasar karena kita hanya takut dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meremehkan terlalu berlebih-lebihan, ini adalah sebuah kesombongan. Maka kita harus bersikap sewajarnya saja. Ada sebuah cerita kecil Bapak Ibu yang kami hormati. Kemarin ada tamu datang ke rumah, memang masih termasuk murid saya waktu itu di sebuah musola kecil. Tapi sekarang sudah berkeluarga dan tempat tinggalnya di daerah Jalan Wates. Waktu itu dia pulang. Kemudian saya telepon, karena di rumah banyak daging lah. Saya teringat dengan murid saya begitu, sebisa mungkin bisa mengambil daging sapi ke rumah. Saya telepon, Assalamualaikum. Lehah namanya Lehah. Dan saya biasanya nyebutnya Lehah karena dia itu murid begitu ya di musola itu. Iya lik, bahasanya begitu. Iya lik dengan logat Cilacapnya itu. Silahkanlah ke rumah itu. Ini di rumah banyak daging kambing, daging sapi gitu. Anu lik, aku asih nang Cilacap ya urung balik itu. Saya tanya itu ya. Lu kenapa di Cilacap itu? Ternyata kedua orang tuanya itu sedang sakit. Bukan COVID sakitnya. Bukan COVID, tapi kedua-duanya sedang sakit. Kemudian Zulaiha tadi, Soleha tadi, kemudian melihat salah satu obatnya. Ternyata salah satu obatnya adalah obat depresi. Berarti ya obat stres bahasanya begitu, obatnya stres. Sehingga si Leha tanya sama ibunya, itu sama bapaknya. Mamake, bapake, Rika janjane stres sama kepriye gitu ya. Jawabannya apa? Iyalah, saya stres. Dan apa stres? Karena setiap hari mendengarkan ambulan lewat membawa jenazah dan juga setiap hari mendengar ada berita lelayu yang diumumkan di masjid-masjid. Jadi sakitnya dia bukan terpapar COVID, tapi karena apa? Karena ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan dia tidak COVID. Maka dengan keadaan seperti ini, janganlah kita takut yang berlebih-lebihan. Karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar-wajar sajalah. Yang penting kita ikhtiar. Karena apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kan begitu. Kita kemudian pakai masker, jaga jarak misalnya gitu ya.
mengurangi berkerumun. Ini bagian ikhtiar. Tapi ketika Allah menghendaki, maka tidak ada satupun yang ternyata untuk menghalangi kehendak Allah. Ada yang ternyata dia di rumah nggak keluar-keluar malah terpapar, gitu ya. Itu nggak tahu sumbernya dari mana, itu ya. Nah, tapi justru yang sering bepergian, dia kemudian tetap menjaga prokes yang ketat begitu, ternyata sehat-sehat saja. Sehingga kalau saya beraktivitas tetap dijalankan, tapi dengan prokes yang kemudian dijaga dengan ketat. Nggak mungkin lah Bapak Ibu kemudian nggak bekerja, ya toh? Bagaimana kemudian setiap hari untuk memenuhi nafkah kita? Maka apa? Kita harus tetap berkarya dalam situasi seperti apapun. Sembari kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabah kemudian segera berlalu gitu ya. Jadi yang pertama jadi bersandarlah kepada Allah. Apalagi SMP Muhammadiyah 8 SMP yang luar biasa. Itu jarang loh SMP yang kemudian di sampingnya ada makbaroh, ada kuburan itu. Ini kan bagian agar kita selalu mengingatkan kepada kematian kan begitu itu. Termasuk SD kami, SD Muhammadiyah Nitian, punya 5 kampus gitu, yang 3 kampus semuanya dekat dengan kuburan. Itu bagian-bagian yang perlu kita nikmati saja kan begitu. Jadi yang pertama, mari bersandar kepada Allah, tidak mudah menyalahkan orang lain, di mana nanti sekolah pun juga usaha luar biasa memberikan layanan, gitu. Entah itu dengan istilahnya online-nya, dengan luringnya, gitu. Namun demikian pastilah kekurangan juga ada. Ini bagian-bagian yang kemudian perlu difahami secara bersama-sama. Karena apa? Tidak ada kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan. Tapi pasti sekolah memberikan layanan yang terbaik untuk para siswa dan siswinya. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa, orang yang seperti apa? Alladzina yuqimuna shalah. Jadi orang-orang yang dalam situasi sesulit apapun, sesempit apapun, seterbatas apapun, jangan sampai kemudian meninggalkan ibadah utama kita. Apa? As-sholah. Sholat kita. Andaikan masjid belum dimungkinkan, ya kita selenggarakan di rumah, berjamaah bersama dengan keluarga. Artinya jangan sampai kemudian ibadah yang utama, yang justru di saat kita sholat, kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Sehingga dimungkinkan ketika kita bermohon, maka permohonan kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah sekarang agak sedikit berpindah gitu. Jadi melihat Olimpiade di Tokyo hukumnya wajib, kemudian sholat berjamaah hukumnya sunnah ini. Ini saya melihat orang-orang yang senang olahraga itu ya. Bukan dilarang sebetulnya kita melihat olahraga, Saijan pun juga sama. Ini tadi saya baru pulang main bulu tangkis di kampus UST gitu ya, bersama dengan warga daerah Celeban dari mulai setelah subuh. Setelah subuh ada kultum, saya lari ke lapangan, kemudian kita bulu tangkis selesai, tidak ada masalah gitu. Tapi jangan sampai justru yang pokok kemudian kita tinggalkan. Anak-anak juga sama. Jadi anak-anak jangan sampai kemudian kesibukannya melupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan berarti apa? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesulit apapun, sesibuk apapun, sesakit apapun, sesukses apapun, sesulit apapun, jangan sampai kemudian kita melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ya. Jadi mohon anak-anakku, para ibu dan bapak, mari kita dampingi bersama-sama. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Karena apa? Ya bagaimanapun para ibu dan bapak guru juga terbatas untuk memantau gitu ya. Aktivitas anak-anak di rumah. Disinilah kemudian orang tua punya kewajiban yang luar biasa. Ikut merasakan gitu ya. Bagaimana ternyata mengantarkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Harapan kita siapa tahu nanti tahun 2040 calon-calon pemimpin kita lahir dari SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang bertakwa, orang yang seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra.
Jadi orang-orang yang kemudian selalu menginfakkan, menyisihkan ya sebagian hartanya, waktunya, pikirannya, ilmunya gitu ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu ya. Jadi para orang tua nggak usah khawatir dalam situasi yang sempit, dalam situasi yang terbatas, kewajiban terhadap sekolah diprioritaskan. Insya Allah ini bagian untuk membuka keran rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ada kewajiban-kewajiban. Apa itu? Nges-PP contohnya. Ya toh? Mungkin ada yang kewajiban lain belum itu. Itu diutamakan. Jangan mengejar sesuatu yang sifatnya sekunder gitu ya. Yang sifatnya hanya glamor. Sementara kemudian yang pokok kemudian diabaikan atau dinomor sekian kan. Ya. Karena berbuat baik, infak itu tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Orang kaya juga tidak semuanya dermawan kok. Ya. Bahkan orang yang kaya tidak semuanya tertib membayar SPP kok. Kadang orang yang biasa-biasa karena dia tahu bahwa dengan dia menginfakkan sebagian harta bendanya, maka pintu kemudian akan diberikan Allah. Maka apa? Yang penting untuk biaya sekolah dulu. Kalau sudah begitu, insya Allah nanti rizki yang lain akan ngikuti. Akan ngikuti. Kebiasaan saya biasanya, kalau saya punya anak 2 gitu ya. Istri saya, mah tolong SPP anak-anak bagaimana? Itu dulu. Angsuran anak bagian itu dulu. Dan dengan begitu ternyata apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah begitu. Jadi dan apapun yang kau infakkan pastilah akan Allah ganti. Nah ini jadi kita harus pasti Allah ganti. Ini keyakinan kita, mari kita bangun bersama-sama. Mungkin ini kan begini Ustadz, kami sedang sulit, kami sedang apa? Nah, sulit itu perlu kita buka, perlu kita ure, perlu kita kemudian hadapi. Dengan cara apa? Senanglah kemudian berbagi, termasuk prioritaskanlah bagian dari kewajiban-kewajiban kita kepada sekolah. Insya Allah. Jadi ini bagian pengalaman barangkali Pak Ervin ya. Jadi saya punya pengalaman. Jadi ada orang tua siswa di saat pandemi begini, saya nggak pernah membayangkan bahwa salah satu layanan kami adalah guru kunjung waktu itu di semester pertama dan kedua tahun ajaran 2020-2021. Kami kelompokkan sesuai dengan letak geografis anak-anak, kemudian gurunya secara terjadwal datang, karena orang tua begitu merasakan dari layanan kami, saya tidak menduga ternyata ada 4 guru kami yang akan diumrohkan. Ada 4 guru yang mau diumrohkan. Kami nggak bisa membayangkan kalau 4 guru diumrohkan, 1 guru misalnya 25 juta, berarti orang tua itu mengeluarkan 100 juta untuk 4 guru itu. Nah ini bagian keyakinan dari orang tua barangkali memberikan kepada guru, memberikan kepada sekolah. Ini bagian dari Allah akan memberikan ganti yang kemudian lebih baik atau lebih banyak kan begitu. Jadi mari berbagi gitu. Ya jangan menunggu kemudian kita longgar, jangan menunggu kita kemudian sedang tidak ada butuh, karena sampai kapanpun namanya kebutuhan kok tidak pernah akan selesai. Sampai ajal kemudian menjemput kita itu. Nanti wah kami sedang ini Pak, sedang ini Pak. Nanti sampai tua pun juga seperti itu. Maka apa? Kita memang harus menyisihkan. Kalau kewajiban kita harus memprioritaskan sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang kemudian yang ketiga adalah senanglah berbagi kepada orang lain kan begitu ya, termasuk kepada sekolah yang kita cintai, SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta gitu ya. Yang keempat, para ibu dan bapak yang kami hormati, orang-orang yang bertakwa yang akan Allah berikan jalan keluar adalah orang yang wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan amarah gitu. Jadi anak-anakku, kalian dikatakan hebat itu bukan karena apa? Pandai berkelahi itu, pandai tawuran, kemudian fisiknya kuat misalnya gitu ya. Itu bukan itu. Bukan itu kata Rasulullah.
Tapi orang-orang yang kuat karena pandai mengendalikan amarah. Bagaimana dia bisa bergaul dengan orang lain ketika dia sebenarnya harus marah, tapi dia ternyata bisa mengendalikan amarahnya dan lebih mengedepankan wal afina anin nas. Yakni apa? Yakni budaya untuk saling memaafkan. Sehingga jangan sampai ada sebuah cerita nanti antar siswa, antar sekolah terjadi benturan, terjadi tawuran. Ya, tidak. Tapi karena apa? Mengedepankan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Maka di sini HP sangat penting perannya. Jadi jangan sampai kita, kemudian anak-anak kita, orang tua kita, kemudian mungkin share masalah berita, kemudian menyampaikan berita melalui WA atau yang lain yang sekiranya provokatif, yang bisa membuatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita mungkin bisa melihat di media sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi itu ya. Banyak kemudian gesekan-gesekan yang muncul dari media sosial, komunikasi melalui HP gitu. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan. Maka apa? HP yang ada gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau andaikan pembelajarannya baru daring, ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk daring, ya toh. Jangan sampai nanti daringnya 15 menit, game-nya ternyata 4-5 jam gitu ya. Nanti paketnya kemudian habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya kan. Apalagi orang tua juga, anak-anakku bagaimana cari uang tidaklah mudah untuk saat seperti ini ya toh. Hargai orang tua gitu ya, hormati orang tua, fahami orang tua, dia kerja keras, yang lain bukan dan tidak lain hanyalah untuk anak-anakku yang dicintai. Karena apa? Harapannya menjadi Robbi habli minas sholihin, yakni menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kan seperti itu. Ibu dan bapak yang kami hormati, mari budaya untuk wal kaziminal ghaidha juga kita budayakan di rumah. Ya, jangan orang tua mudah untuk mencela anak, ya toh. Jangan mudah untuk membenci anak karena celaan, ucapan, ya toh, umpatan orang tua kepada anak bisa menjadi bagian doa bagi anak-anak kita. Ya. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia sangat tergantung kepada lisannya itu. Ya, jadi, wah, anak kok bandel, anak kok malas, anak kok ternyata tidak ini dah. Hal-hal begitu ketika itu lepas kontrol, yang kemudian malaikat waktu itu lewat di samping kiri kita, di samping kanan kita bisa menjadi kemudian amin. Nah, ketika diamini ini berbahaya itu. Makanya mari kita sama-sama untuk bisa menjaga lisan kita sehingga amarah tidak kemudian seketika muncul, tapi apa? Tahanlah amarah kita. La takhtob walakal jannah. Janganlah marah, bagimu adalah surga, kan begitu. Nah, kemudian demikian juga budaya tadi wal afina anin nas, untuk saling memaafkan. Tidak ada salahnya orang tua ketika memang salah minta maaf sama anak-anak. Anak-anak terlebih juga seperti itu. Ya toh? Tidak ada jeleknya. Dan tidak akan meruntuhkan wibawa orang tua kepada anak-anak. Maaf ya nak, mungkin hari ini uang sakumu yang biasanya 20.000 hanya sebatas 7.500 misalnya aja. Maaf ya nak, oh enggak apa-apa. Jadi kalimat maaf itu dikedepankan. Ya toh? Bahkan Pak Ervin tadi juga begitu. Ketika memberikan sambutan juga kata maaf juga mesti disampaikan. Ini budaya yang cukup bagus. Bahkan belum ngendika mbok menawi mangke ingkang kita aturaken wonten kalepatanipun saestu kita nyuwun agunging samudra pangaksama ini kan. Jadi belum ngendika sudah menyampaikan permohonan maaf. Ini budaya yang luar biasa bagus gitu ya. Bahasa Jawanya begitu, bahasa Inggrisnya ya mboh ora ngerti lah gitu. Yang Pak Ervin yang lebih tahu gitu ya. Nah, itu kan begitu.
Jadi apa namanya? Budaya-budaya yang saya kira luar biasa dibudayakan begitu ya, dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup sekolah kita, dalam lingkup keluarga besar SMP Muhammadiyah 8. Sehingga apa? Untuk menghindarkan gesekan dan gesekan yang kemudian tidak terjadi. Orang tua ada kritikan ke sekolah, nggak usah marah-marah itu. Silakanlah kemudian WA kepala sekolah ketika terkait dengan guru. Silahkan dengan guru komunikasikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Karena apa? Pasti ada jalan keluarnya, kan seperti itu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kemudian yang terakhir. Ini nampaknya yang terakhir ini Pak Ervin itu ya. Jadi kita nggak bisa lama, ternyata harus bersambung-sambung hari ini. Nanti jam 9 kurang harus bergabung dengan SMK Muhammadiyah 1. Kemudian jam 10 nanti bergabung dengan SMA Muhammadiyah 8 Gresik, Jawa Timur. Nah, ini. Ya banyak saudaranya kok laris-laris bagaimana. Oke, sedulure kan itu. Banyak sedulur. Iya, itu. Nah, dulu kan sempat di Gresik 2 tahun ya, tahun 98-2000, sehingga masih ada jaring-jaring silaturahim ya toh, dengan ya SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Ini kebetulan nanti SMA Muhammadiyah 8 Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah. Lalu tanda yang berikutnya, orang-orang yang pertama siapa? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah begitu. Jadi orang-orang yang pertama adalah orang yang ketika berbuat fahisyah. Fahisyah ya bagian perbuatan dosa yang efeknya bisa berimbas kepada orang lain gitu. Atau kemudian dia menganiaya diri sendiri, maka zakarullaha, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita berbuat salah atau dosa kepada Allah, segeralah kemudian kita itu bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kita tahulah bahwasannya mantan preman lebih baik daripada mantan ustadz, kan begitu ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap orang punya pengalaman itu. Mungkin mohon maaf saja anak-anakku ketika masih di SD mungkin sedikit rodom beling misalnya saja itu ya. Sudahlah, itu sudah berlalu gitu, sudah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu gitu ya. Kemudian tatap ke depan masa depan yang lebih baik. Jadilah seperti driver. Nah, driver itu tatapannya selalu ke depan gitu. Hanya sesekali saja melihat ke belakang. Boleh dong melihat ke belakang untuk bermuhasabah gitu. Bermuhasabah. Tapi jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Tatap ke depan. Karena apa? Karena masa depanmu itu masih ada di depan begitu. Kalau yang kemarin menjadi apa? Menjadi bagian pengalaman kita yang kemudian kita bisa mengambil ibroh atau pelajarannya. Andaikan kita tanya satu persatu ya, para ibu dan bapak guru, orang tua siswa, pasti semuanya punya pengalaman itu. Ketika ditanya pun juga nanti bisa jadi mereka ada yang menyesal. Saya dulu ketika ternyata sekolah hanya begini. Tuh loh teman saya yang sungguh-sungguh, dia ternyata sekarang jadi orang. Ya, gitu kan? Jadi orang bahasanya kan, jadi dia sukses lah begitu. Sementara yang saya satu kelas sekarang biasa-biasa saja. Nggak punya profesi apa-apa. Ini penyesalan selalu datang kemudian. Kan? Karena apa? Karena dia tidak bisa kemudian menatap masa depan yang lebih baik ya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Menjada wajada, kan begitu ya. Bahasa Italinya sopo temen-temen mulo bakal tinemu, kan begitu bahasanya. Gitu Bu Sumiatun? Ya ta, sopo kang temen-temen mulo bakal tinemu. Jadi hanya sungguh-sungguh saja, sungguh-sungguh saja.
Jadi kalian anak nggak perlu kemudian berkecil hati. Saya kok cuma di SMP Muhammadiyah 8. Kami bangga di SMP Muhammadiyah 8. Harus begitu. Kami bangga. Maka akan dibuktikan lahir para generasi, lahir para calon pemimpin dari SMP Muhammadiyah 8. Sehingga SMP Muhammadiyah 8 bagian sekolah yang menjadi kebanggaan. Pada saatnya ketika kalian semua kemudian mendapatkan amanah alumni mana? SMP Muhammadiyah 8. Dengan bangganya harus seperti itu gitu. Nah. Lalu ketika kita sudah bertaubat, walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi jangan sekali-kali kita mengulang kembali apa yang kemudian pernah kita lakukan padahal kita sudah tahu gitu ya. Jadi ketika kita berbuat dosa ya sudah, jangan diulang kembali. Bahasanya itu tidak boleh orang muslim itu masuk 2 kali dalam lubang yang sama. Nah, artinya dalam lubang yang sama, dalam kesalahan yang sama. Jadi jangan sampai terulang. Andaikan anak-anakku kalian mendapatkan tugas di hari itu kemudian tidak sempurna tugasnya atau sebagian tidak dilaksanakan, ya itulah kesalahan kamu di situ. Jangan diulang untuk kedepannya. Itu begitu maksudnya. Sehingga nanti apa? Kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang tertib, yang luar biasa, yang pada akhirnya kesuksesan adalah milik kalian semua dan kebanggaan para ibu dan bapak guru serta orang tua kalian. Saya kira begitu Ustadz Ervin dan juga keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf biar kami ada jeda waktu mengganti meeting ID untuk tempat yang lainnya. Sukses untuk SMP Muhammadiyah 8 dan pada saatnya kami mohon pamit tidak bisa mengikuti untuk acara berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edang.